Teman-teman pernah nggak beli kopi susu di tempat satu dengan yang di tempat lainnya itu berbeda rasanya? Mungkin di tempat yang A ini kopi susunya "Mm, manis, sedangkan yang di tempat lain ini, uh, kopinya pekat, kerasa kopinya. Seperti itu teman-teman. Padahal dua-duanya sama-sama kopi susu, ya teman-teman ya. Mungkin komposisinya juga sama, kopi susu air, kopi susu air. Ya benar ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kok rasanya bisa beda? Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas seputar kopi susu. Hmm. Enggak, jadi di video kali ini kita akan ngebahas reksadana yang mempunyai top holdings yang sama tapi memberikan return yang berbeda. Nah, ini permasalahan yang dihadapi oleh salah satu teman-teman kita yang sempat curhat kepada saya. Yung, kok bisa ya saya pegang dua reksadana ini, saya lihat top holdingsnya sama. Tapi reksadana yang ini sudah memberikan cuan, sedangkan yang satu lagi malahan minus. Kok bisa ya seperti itu? Nah, oke teman-teman, mungkin teman-teman juga punya perasaan ataupun pernah menghadapi hal demikian juga. Nah, jadi mari kita sharing bersama. Namun sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa di video ini tidak ada rekomendasi beli ataupun jual terhadap suatu reksadana. Ingat, keputusan membeli ataupun menjual reksadana semua berada di tangan teman-teman masing-masing. Ini yang disebut disclaimer on. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja masuk video. Nah, seperti biasa ini merupakan tampilan layar bibit saya teman-teman. Nah, sekarang portofolio saya plus 12,93%, plus 13% ya teman-teman ya. Biasa teman-teman tuh paling seneng kalau saya update dulu portofolionya sebelum masuk ke materi. Ya, dikirain kuliah. Oke, di portofolio anak saya ada 3 reksadana, tapi yang lebih sering dilihat itu, oh ya teman-teman, untuk obligasi ini ya bunganya sudah masuk dan langsung ditransfer ke rekening. Nah, ini buktinya nih, ada nih, mana nih? Nah, ada ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ada hold atau ada kita investasi di ORI ataupun obligasi-obligasi negara lainnya yang diperjualbelikan di bibit, kita ada pegang, nanti ada pembagian kuponnya tiap bulan ya, tiap periode tertentu ya teman-teman, dan langsung masuk ke rekening seperti yang ada ya, udah saya tampilkan ya teman-teman ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Ini obligasi sudah, kuponnya juga udah masuk. Yang berikutnya ini adalah si Jarvis. Jarvis ini udah nggak saya top up lagi, posisinya plus 15,83% ya teman-teman ya. Sudah tercapai, namun saya masih bingung mau buat apa nih si Jarvis, karena kemarin buat beli laptop udah kebeli laptopnya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman ada saran nggak mau beli buat apa nih ya? Atau kita simpan aja, kita lihat aja si Jarvisnya nanti kedepannya bagaimana. Lanjut ya lagi teman-teman ya. Oh, tombol like-nya dulu dong teman-teman. Dia tuh portofolionya hijau-hijau, masa nggak di like sih? Oke, berikutnya di dana pensiun yang rencananya saya akan invest sampai umur 55 tahun ya teman-teman ya. Berarti masih sekitaran 24 tahunan lagi saya investasi ya teman-teman. Doakan lancar-lancar ya teman-teman ya. Jadi saya bisa lanjut terus, nanti di umur 55 saya review deh 55 tahun investasi reksadana. Begini hasilnya. Ah, keren kan teman-teman kan? Gila, satu video bikinnya 55 tahun. Nah, untuk obligasi masih plus, Sukor Invest Bond Fund plus 4%, Sukor Invest Stable Fund plus 0,48% ya teman-teman ya. Kalau untuk yang reksadana saham ini yang meningkatnya agak sedikit banyak ya, bukan sedikit banyak lagi tapi sudah mau 20% untuk BNI AM IDX 30, sedangkan untuk Sukor Invest Maxi Fund plus 8,43%. Jadi sekian dulu review portofolio saya. Kita lanjut lagi ke pembahasan yang awal tadi dulu teman-teman. Isinya sama, kok rasanya bisa beda. Nah, ingat rasa lupa nama. Nah, jadi teman-teman di sini ada 2 contoh ya teman-teman, yaitu reksadana saham BNI AIM IDX 30 dan Afris IDX 30. Jika teman-teman lihat secara sekilas saja bahwa top holdings mereka itu sama, teman-teman boleh cek ya. Saya sudah cek bahwa top holdings mereka itu semua sama ya teman-teman ya. 10 saham ini. Bisa dikatakan kebetulan. Kenapa? Karena memang mereka untuk BNI AM Index 30 dan Afris
IDX 30 itu pilihan untuk top holdingsnya sangat terbatas. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Yang mungkin menyebabkan mereka sama, yaitu adalah 30 saham di list IDX 30. Teman-teman boleh cek di sini ya, di samping mana ini saya tampilkan deh untuk list IDX 30. Jadi mereka hanya boleh memilih saham-saham yang ada di IDX 30 ini. Nah, itu kemungkinan pertama kenapa mereka bisa sama. Kemudian kan rasanya beda, isinya sama tuh teman-teman. Kalau kita cek di 1 tahun ini average IDX 30 plus 17,13%. Sedangkan untuk BNI AM IDX 30 plus 17. Beda-beda tipis ya teman-teman ya. Kita tarik jangka waktu yang lebih panjang ya. Untuk 3 tahunnya BNI AM IDX 30 itu plus 0,81%. Sedangkan untuk average IDX 30 untuk 3 tahunnya itu plus 3,13%. Nah, sudah ada kan perbedaannya teman-teman yang kira-kira, oh ini kenapa rasanya bisa beda. Loh Yung, belum kejawab tuh Yung. Nah, jadi begini teman-teman, seperti ibaratkan kopi susu ya teman-teman ya. Kopi susu yang di awal tadi itu loh. Jadi top holdingsnya ini menurut saya kebetulan mereka sama megang 10 saham di IDX 30 ini. Nah, kemudian kenapa rasanya bisa beda? Diibaratkan kopi susu teman-teman. Di tempat A mungkin susu kental manis atau yang sekarang disebut creamer itu komposisinya mungkin 20% ya. Sedangkan yang di kopi susu B itu komposisinya 10%. Nah, ini yang menyebabkan kopi susu A itu lebih manis daripada kopi susu B. Teman-teman pasti ada perhatiin kan yang biasa ada pakai timbangan, ditimbang. Oh, ini kopinya gulanya dikit saja. Nah, gitu ya. Bahkan ada yang gini kasih gulanya mungkin ya, teman-teman ya. Nah, balik lagi ke reksadana, bukan bikin kopi susu sekarang kita. Mungkin teman-teman ya, kita kan nggak tahu, kita cuma tahu top holdings mereka saja 10 saham. Tapi kita nggak tahu komposisinya bagaimana. Misalkan contoh di average IDX 30, bobot persentase saham-saham perbankan lebih gede seperti BMRI, BBCA, Telkom, BRI dibandingkan dengan BNI AM IDX 30. Nah, ketika marketnya lagi naik, IHSG naik, dan kebetulan jika dipimpin oleh sektor perbankan, otomatis si average IDX 30 ini naik. Ya, teman-teman ya. Jadi ini contohnya. Komposisinya yang berbeda itu teman-teman ya. Karena kita nggak tahu mereka beli berapa banyak untuk tiap sahamnya. Jadi jangan kaget, jangan takut, jangan cemas ya teman-teman ya. Kalau tiba-tiba, Yung kenapa isinya sama tapi rasanya beda? Returnnya yang satu minus dan yang satu itu plus Yung. Apakah ini yang dinamakan keanehan? Enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, balik lagi muncul deh pertanyaan, wah kalau gitu mending saya invest dua-duanya. Nah, sekedar saran dari saya saja ya teman-teman ya, tombol like-nya boleh ditekan. Bukan saran yang itu, saran dari saya saja. Tapi ingat ya, balik ke disclaimer on di awal video tadi ya teman-teman ya. Saya lebih senang kalau misalnya teman-teman invest di salah satu saja. Mau BNI AM IDX 30 atau average IDX 30. Kenapa? Karena top holdings ataupun tuh istilahnya isinya mereka yaitu hanya tetap di IDX 30. Itu alasan kenapa reksadana saham saya ada BNI AM IDX 30 dan ada Sukor Maxivan. Ya teman-teman ya. Saya nggak pegang dua-duanya IDX 30. Harapannya jika performa IDX 30 sedang lesu-lesunya, teman-teman boleh cek video-video saya sebelumnya. Itu IDX 30 BNI saya tuh baru meroket belakangan ini. Dulu dia melempem pelan sekali sehingga hati ini gundah gulana sehingga pindah sebagian ke Sukor. Ya teman-teman ya. Selain alasan bahwa saya Sukor family lover. Oke, jadi harapannya teman-teman ada diversifikasi walaupun sama-sama reksadana saham, tapi mereka menempatkan dananya di sektor ataupun saham-saham yang berbeda meskipun ada beberapa yang sama. Seperti itu teman-teman. Nah,
Jadi saya harap sharingan video kita yang singkat ini dapat sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa lukisan gunung itu berwarna biru. Bukan. Bahwa kalau misalnya terjadi hal demikian, teman-teman juga sudah tahu, oh ini alasannya, dan mungkin saran saya juga bisa dijadikan pertimbangan. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, bingung, ataupun request, bahkan challenge, teman-teman drop saja komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang sudah tertarik, karena belakangan ini saya lihat banyak yang baru pertama kali investasi reksadana nge-DM IG saya maupun nge-komen, yung, ini dong, yung. Nah, itu. Tapi ingat, bagi yang baru jangan lupa masukin kode referral Rcashback ya teman-teman ya, biar dapat 25.000 kita berdua. Oke, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata.